saya suka baca buku, ternyata ada salah satu buku yang saya sebagai referensi itu adalah dari David Hodgkin. Dia menemukan yang pasti tahu ada orang bilang dari Healing and Recovery bukunya. Nah, di sana atau banyak yang di-sharekan, kadang dituliskan itu level kesadaran seseorang. Nah, di sana dia adalah seorang David Hodgkin itu ada seorang psikiater, jadi dia dokter psikiater dan juga dia seorang spiritual. Nah, dia melakukan penelitian dengan melakukan elektroencephalografi ya, jadi dilakukan alat di otak. Nah, di sanalah dia mulai mencari level dari orang marah segala macam. Nah, akhirnya terbentuklah satu penelitian. Nah, ini pun dari waktu di Alkitab akhirnya saya melihatnya berdasarkan ini Efesus 4:22 saya bacakan aja nanti mungkin lebih jelasnya Budiana ya dari yang membahasnya secara teologi. Nah, ini saya ceritakan Efesus 2:24 ini yang saya utamakan dituliskan di sana adalah harus menanggalkan manusia baru yang menemui kebinasaannya supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu mengenakan manusia baru. Ini yang saya utamakan. Nah, gimana kita manusia baru? Karena selama ini kita tahu yang selalu dipakai manusia lama, marah, segala macam. Nah, ada tulisan juga apa pelajaran apa yang kita tekankan di sini kan kita tadi saya cerita yaitu mengenakan Kristus berhubungan dengan perilaku Kristiani. Kemudian yang kedua, kita berubah menjadi manusia baru itu perubahan berupa sifat, moral, dan secara keseluruhan. Berarti ini kan perubahan kalau kita ikut Kristus, tapi bukan saya mikir bukan sesuatu masalah terus setiap kali kita punya masalah baru kita naik level. Tapi saya merasa ada sesuatu yang beda, saya bilang gitu. Saya mikir itu. Nah, demikian juga banyak ayat-ayat yang berikutnya juga disebutkan kan di Roma kita serupa minta gambarannya seperti anaknya. Kalau saya lihat selama ini kan kita selalu melakukan levelnya atau kita melakukan perubahan itu hanya di perubahan tingkah laku yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian kita lihat tahu dari hatinya kita harus penuh dengan kasih. Apakah cuma seperti itu? Waktu itu saya pikirkan juga itu. Nah, ternyata dari David Hodgkin ini disebut apa sih itu kesadaran? Berdasarkan KBBI, itu kesadaran adalah seseorang yang sadar akan dirinya, artinya seseorang akan mengerti akan dirinya, kemudian seseorang mengacu dari keadaan sekitarnya, memahami semua aspek akan dirinya, yaitu mental, emosi, spiritual. Persis kan seperti tadi Efesus yang menuliskan. Kemudian kesadaran kita sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita memandang atau realitas. Nah, ini adalah satu kesadaran. Sering orang bilang, jika kita sudah mengambil hikmah, apa yang terjadi? Kita naik kelas. Nah, ini yang disebutkan sebagai kesadaran, di mana berarti kita naik kelas kalau kita bisa memahami satu keadaan. Nah, ini dari David Hodgkin pun akhirnya dibagi dua, yaitu level kesadaran di bawah 200 itu artinya level force yang mana bisa merusak diri kita. Kemudian level kesadaran di atas 200. Nah, ini pernah pun saya ceritakan level 200 itu berupa otak kiri. Pernah saya ceritakan di mungkin bisa lihat YouTube-nya nanti mungkin Mas Andi bisa beritahukan YouTube channel YouTube kita. Kemudian kalau level di atas 200 itu dominasi otak kanan. Kemudian level 200 itu apa? Linier. Di atas 200 non Halo? linier. Nah, di bawah 200 saya tadi Ya, bilang force karena apa? Kita tersesat kebanyakan stres. sekali ya. Nah, stres itu berarti menunjukkan hormon keluarnya hormon adrenalin. Sedangkan di 200, di atas 200 itu endorfin yang bikin kita nikmat, kita nikmati sesuatu. Nah, kalau di bawah 200 itu ada nyebutkan ini sifat seperti hewan. Apa itu sifat hewan? Itu ada tiga mereka lakukan biasanya fight,
freeze atau flight. Kalau kita ada suatu respon yang tidak suka di hati kita, kita lawan. Sama kayak binatang, ular, itu kan langsung lawan. Ya kan? Yang kedua, flight, itu apa? Terbang, ya kan? Nah, selama ini kita lihat, saya ngambil dua ini, kalau freeze bisa itu kita diem. Nah, kebanyakan dari level yang maaf dari level bawah sadar itu dianggap seperti binatang apa? Karena tadi kita nggak sadar memahami sesuatu sehingga apa? Kita melawan atau kita lari. Sedangkan level di atas 200 itu kita punya pikiran secara positif. Nanti saya ceritakan gimana standarnya, step-stepnya. Kemudian terjadi killer cell. Nah, imunitas ini dalam posisi sekarang pandemi. Nanti saya juga demokan, saya bukan demokan, nanti saya beritahu cara demonya di rumah bisa dipakai dengan ya kita nunjukkan ke teman-teman atau sekitar kita bahwa kita itu harus berpikiran secara positif supaya tidak terjadi imunitas menurun. Sama, ini killer killer cell ini sehingga menjadi salah satu cerita menyebabkan yaitu killer ya kita tahu ya paling killer cell itu apa? Kanker. Sedangkan kalau imunitas di atas 200 itu adalah meningkat. Makanya ada beberapa orang waktu mereka bersyukur benar-benar sehingga uh, bisa terjadi penyembuhan kankernya. Itu memang benar. Dari teori kedokteran pun ada. Nah, stres timus, kelenjar timus itu sama kayak tadi, membuat kita stres. Nah, kemudian meridian ini secara akupunktur ya, energi itu memang ya kemarin ada teknik nanti kapan-kapan nanti saya sama uh, tim mungkin bisa gagaskan saya berikan suatu sama Bu Titin, saya seorang hipno sama Bu Titin, nggak tahu ada Bu Elizabeth enggak, itu nanti kita uh, bikin satu acara juga ya Pak Sosan ya, mungkin saya bikin TRE gimana kita meremas satu Boleh. lilin itu pakai Ya. kelenjar timus ini dengan juga meridian akupunktur. Nah, level di bawah 200 itu menyebabkan satu penyakit pasti karena imunitas menurun. Kemudian respon otak negatif, kebalikannya kan. Nah, kemudian neurotransmitter, sorry kebabas. Neurotransmitter tadi, nah neurotransmitternya kita lihat mengikuti serotonin menurun ya ini sama kayak tadi itu hormonnya kita menjadi menurun kemudian mengikuti emosi lebih cepat nah itu tadi levelnya sama kayak tadi binatang langsung bereaksi ini kan ada teori makanya kalau di dalam diri kita di dalam hati kita itu kalau penuh dengan kepahitan penuh dengan kemarahan itu responnya pasti cepat tanpa ada dipikirkan makanya ini emosinya lebih cepat 2 kali lebih cepat. Kemudian yang terakhir ini saya kok gak kelihatan nggak tulisannya ya? Yang terakhir ini tulisannya apa ya Pak? Punya saya ketutupan Pak. Pak Socan, tulisan yang terakhir apa bawahnya Pak? Mengikuti emosi 2 kali lebih. Terus bawahnya lagi apa Bu? Pupil melebar. Itu kalau secara kedokteran pupil melebar. Tapi nggak secara itu dari kedokteran niatnya sih karena David Hodgkin ini adalah seorang tadi saya bilang psikiater ya dia melakukan penelitian dengan beberapa temannya ya. Nah sekarang pertanyaan apa sih itu level kesadaran yang ada di manusia yang diteliti oleh David Hodgkin? Nah inilah level kesadaran yang kita lihat. Saya cerita dari bawah, awalnya ini levelnya ada 2, tadi saya bilang force, yang atas itu ada power. Nah, ini disebut reptilian, tadi kita tahu, tadi karena apa? Karena yaitu tadi yang terutama kita ngelawan, yang kedua dia jadi freeze itu paling bawah, itu ada Ajim. Kemudian yang fight lawan itu kita tahu pasti marah ya kan. Nah, ini yang utama makanya level paling tinggi itu di dalam force itu marah, yang terakhir bangga. Nanti saya ceritakan satu-satu. Nah, kalau diceritakan ini di dalam
Nanti mungkin Bu Diana bisa nambah ya. Kalau di dalam Alkitab, kita tahu level paling bawah, ini kita di level kesadaran adalah kematian, atasnya adalah unshame, malu ya, shame ya. Nah, kalau ditanyain, sebetulnya kalau kita ngelihat dari awal pertama kali dosa, itu adalah waktu Adam ditanya, saya telanjang. Nah, itu ada yang menafsirkan, berarti Adam itu malu. Jadi sifat yang menyebabkan manusia awal dosa awal itu adalah malu. Kalau dilihat di level kesadaran, malu itu adalah paling dasar, paling yang mematikan untuk kita levelnya. Kita tahu kan? Nah, kalau ditanya level paling atas itu adalah kalau kita lihat di level kesadaran itu adalah pencerahan. Nah, kalau ditanya di sini itu saya kemarin diskusi beberapa teman antara 700 sama 1000 ini cuman punya Yesus. Kenapa akhirnya kita tidak setuju kalau dilevelkan 700 sampai 1000? Karena kita tahu Yesus itu tak terhingga kesadarannya. Kenapa kalau ditanya paling tinggi? Iya, karena waktu Yesus di kayu salib kita tahu disiksa segala macam. Dia benar-benar menyatukan pikiran dan tubuhnya, tubuh, jiwa, dan rohnya itu benar-benar disatukan ke Allah. Jadi dia tidak mengalami kesakitan sama sekali. Makanya bukan kesakitan, tiap orang pasti ngarani kesakit. Tapi kalau kita bisa memfokuskan ke Tuhan itu tidak ada yang sakit sebetulnya. Jadi cuman ada sensasi aja. Kalau ditanya masa sih seperti itu, saya kasih contoh gampangnya kita aja. Kalau misal mainan di pantai, ya kan, kemudian kaki kita kena karang, ya kan, kemudian kita masih main-mainan. Sesudah keluar dari pantai, keluar dari air, ternyata kaki kita keluar darah. Langsung kita merasa perih sakit, ya kan? Nah, suruh kita terjun lagi ke air, pasti jawabannya kita nggak mau, perih. Pertanyaan saya cuma satu. Lah, sakitnya tadi pasti di mana-mana, kalau kita kegores, pasti sakit. Nah, ini kok nggak sadar di dalam air? Jawabannya karena kita fokusnya ke hati kita kepingin senang-senang bermain. Nah, makanya ini pikiran kita bisa ngubah dari rasa sakit menjadi rasa nyaman. Makanya saya bilang, apalagi kalau kita fokuskan ke Tuhan, jadi tidak ada yang rasa sakit. Seperti keadaan pandemi sekarang ini sebetulnya. Kenapa banyak orang itu yang stres? Nah, tadi kan ceritanya kalau level di bawah 200 otomatis banyak imun kita menurun. Sehingga kita menjadi takut segala macam, tambah stres lagi, tambah imun kita menurun, virusnya bertambah nyebar. Nah, kalau ditanyai kenapa level paling tinggi itu adalah Yesus, yang di bawahnya ini, maaf sekali lagi buat yang agama lain, bukan kita ini kan, karena kalau di bawah itu levelnya cuman Buddha yang punya. Terus dari lama. Karena apa? Mereka cuma bisa merasa damai, tenang dengan sekitarnya. Tapi beliau-beliau itu tidak pernah merasakan kesakitan yang seperti Yesus alami. Makanya saya bilang levelnya ini energinya harusnya tak terhingga untuk Yesus. Nah, itu menangnya kita sebagai orang Kristen. Nah, sekarang cerita berikutnya saya bagi akhirnya apa sih itu level energi emosi yang pertama? Kita tahu malu. Tadi kita tahu kan semuanya kita disebabkan akhirnya apa? Perasaan malu. Nah, malu ini dapat dua menyebabkan kalau kita benar-benar dalam perasaan malu, malu karena dipermalukan, otomatis hati kita kan yang paling malu. Nah, otomatis yang punya sensasi itu malu itu di diri kita. Akibatnya apa? Kita jadi marah, atau kita akhirnya frustasi, benar-benar frustasi, akhirnya apa? Kita tidak mau ditolong, malah karena malu, kita tahu banyak beberapa orang yang lakukan itu apa? Bunuh diri akhirnya.
Maka nih level malu ini istilahnya di atas satu level di atas kematian. Kita tahu kan orang kadang untuk mati itu aja mereka nggak mau. Pasti berkorban untuk melakukan apapun supaya tidak terjadi kematian. Sama, untuk malu ini ada dua, bisa mereka melakukan segala sesuatu untuk nutupi malunya atau yaitu tadi berontak atau merusak diri sendiri. Makanya levelnya force. Kemudian naik level bersalah. Kalau ditanya level bersalah ini, mereka kenapa levelnya kan sama namanya bersalah kok naik 30? Iya, level bersalah ini naik tingkatannya karena mereka sudah nggak malu tapi mau mengakui rasa bersalahnya. Makanya tingkatnya lebih di atas rasa malu. Dan mereka rasa bersalah ini mereka masih mau melakukan suatu perubahan. Nah, itu ceritanya. Nah, naik lagi ke atas apatis. Dua apatis kan sama aja kayak tadi nggak melakukan sesuatu. Beda. Level apatis ini yang diistilahkan apatis, levelnya 50, itu menyerah putus asa, tapi mereka masih mau disuruh, diinisiatif, masih mau ditolong. Tapi mereka tidak punya inisiatif sendiri. Kalau disuruh ya, kalau nggak disuruh ya diem tanpa ada perasaan apapun. Itu namanya makanya levelnya dia masih mau melakukan suatu perbuatan, suatu tindakan, makanya naik ke atas. Kalau ditanyai lagi levelnya paling atas lagi naik, yaitu kesedihan mendalam. Kok levelnya 75 padahal kan mendalam banget. Ini mereka menyesali atau sangat tidak bahagia. Dengan maksud apa? Mereka sedihnya menonjol. Jadi mereka nggak apatis, mereka melakukan tindakan. Tapi tiap kali melakukan tindakan, mereka flashback ke belakang. Akhirnya punya rasa sedih banget. Nah, tapi mau melakukan dengan inisiatif sendiri. Habis melakukan tapi punya perasaan sedih. Nah, ya makanya levelnya agak naik. Kemudian takut. Kenapa levelnya 100? Karena mereka takut itu mereka berani melakukan perbuatan. Mereka tidak sedih, sudahan. Tapi mereka takut yang dilakukan ini jangan-jangan nanti bikin satu kesalahan lagi. Nah, jadi istilahnya mereka masih mau maju, move on, lebih maju lagi. Nah, itu cerita makanya levelnya lebih tinggi 100. Kemudian di atasnya keinginan. Ini adalah kok lebih tinggi keinginan? Ya, kalau kita lihat ini adalah hasrat. Nah, ini apa mereka satu keinginan mereka mau berubah. Pokok mereka mau melakukan sesuatu. Nah, mereka kenapa disebut kemelekatan? Karena mereka menggebu-gebu. Melakukan sesuatu, pokoknya aku tidak mau kalah lagi. Nah, ini mereka tidak takut, mereka tidak punya perasaan takut, tapi mereka berani karena keinginan menggebu-gebu. Nah, naik ke atas, loh kok marah kok lama lebih tinggi lagi 150. Nah, marah ini benci atau bersikap agresif. Kenapa? Karena mereka marah ini karena susulan dari keinginan tadi menggebu-gebu. Kadang mereka itu egoisnya muncul. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, mereka marah-marah sendiri. Nah, makanya lebih tinggi karena kasarnya dia masih move on, tapi move onnya salah. Yaitu apa? Dia sudah mau berubah, tapi kalau nggak sesuai dengan keinginannya, akhirnya marah-marah. Ya ini saya bilang, kadang orang yang bersalah itu bukan malah sadar, malah marah-marah. Makanya ini namanya dua ini mulai namanya ke arah fight. Yang tadi melawan. Ya kan? Naik ke atas lagi itu bangga. Nah, ini kalau sudah mencapai sesuatu, mereka bangga dengan dirinya sendiri. Sehingga mereka jadi sombong karena apa? Mereka merasa berhasil melewati semua ini. Nah, itu makanya levelnya bangga. Nah, banyak orang kalau ditanyain, terus
Bangga kan namanya orang berhasil kan bangga. Boleh bangga, tapi tidak menyalahkan orang lain, tapi tidak menyombongkan diri sendiri. Ini eh, namanya boleh bangga, tapi bangga yang positif kan saya bilang. Tapi kalau sudah menyalahkan orang lain, merasa kita benar sendiri, itu masih levelnya di bawah 175. Kalau ditanyain lagi, dari semua ini, kembali lagi intinya itu di malu. Kita lihat. Kenapa mereka membanggakan diri sendiri? Karena mereka malu kalau di apa diejek lagi, karena mereka malu karena pernah salah. Marah, kenapa mereka marah? Sebetulnya marah karena keinginannya nggak kecapai. Kalau keinginan nggak kecapai, mereka jadinya apa? Malu. Keinginan nggak ada ke mereka selalu karena mereka ingin untuk mau positif, tapi mereka ingin supaya apa? Menutupi rasa malu. Takut, kenapa? Karena mereka otomatis takut gagal nanti dipermalukan lagi. Sedih, karena apa? Mereka merasa malu jalan, makanya ingat-ingat nanti, ingat-ingat masa lalunya yang pernah bersalah. Akhirnya apa? Malunya masih melekat. Apatis, sama. Mereka nggak mau jalan karena malu kalau melakukan sendiri, makanya minta motivasi orang lain. Merasa bersalah karena apa? Malu. Otomatis dari semua ini kalau kita lihat kuncinya apa? Di malu lagi, ya kan? Nah, ini makanya saya cerita, saya lihat ada hubungannya dengan Alkitab. Dosa awal yang kita lakukan itu sama, ternyata Adam dan Hawa itu bukan tindakan, tapi rasa malu ini yang dilakukan. Nah, sesudah kita kenal Yesus, kita dibaptis, kita kenal, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, otomatis kita itu ada di level merah ini. Berarti kita ini manusia lama semua dan kita sudah siap untuk menuju level manusia baru. Nah, kalau dilihat kita tahu ya, selama perjalanan kita baca Alkitab, kita lihat misal ya, kita berandai-andai Bunda Maria, Ibu Yesus, kalau misal waktu itu ditemui Roh Kudus, merasa malu dengan suaminya, mau hamil nanti dituduh, atau dengan tetangga-tetangga dengan sekitarnya terjadi hamil duluan, perasaan apa yang muncul? Malu, ya kan? Tapi Bunda Maria mengubah rasa malunya dengan apa? Dengan yakin, nanti saya ceritakan level ke atas, dengan mau mengubah dirinya, tidak ada rasa malu apapun karena semua dibimbing sama Roh Kudus, akhirnya kita diselamatkan. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan? Karena selama ini bukankah kita berkutik di dalam level-level di bawah sini? Kalau ditanyain, ya kan, ayat berikutnya kita nanti mungkin Bu Diana bisa lepaskan. Kita mengikuti Lukas 9 ayat 23, kita mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri kita, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi salib ini yang kemarin ini kita pikul, maksudnya apa? Kita salibkan semuanya mengikuti Yesus. Apa yang dilakukan kalau kita udah percaya? Nah, yang kita lakukan berikutnya ada ayat ini kan udah manusia baru, ada di Kolose. Ini tadi itu di Kolose juga ada, di ini juga ada. Ini kan 1 Yohanes juga disebutkan. Banyak Alkitab terutama di kalau nggak salah di kitab Rasul Paulus ya. Kemudian di Yohanes juga kita diceritakan sebagai kita harus mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya gimana caranya ngikut Yesus? Nah, ini bukan menurut saya. Jadi kita mempermudah gimana kita naik level. Kayak tadi saya bilang, kalau saya cuma bilang saya harus ngikut karakter Yesus, saya harus seperti itu, seperti karakter Yesus yang sudah kita
karena kita percaya kita ada Roh Kudus, kita udah diakui anak Allah, jadi kita harus melakukan seperti. Terus gimana caranya kita enggak tahu. Ini untuk mempermudahkan aja gimana kita naik step by step ngikutin Yesus. Nah, yang pertama kita lihat, otomatis kita percaya, lihat yang dilakukan Bunda Maria, berani memperdayakan diri, saya berani ngikuti Roh Kudus. Ya kan? Levelnya melakukan. Apakah sampai hari ini kita berani melakukan perintah atau firman ajaran Yesus atau firman Tuhan yang dilakukan? Enggak. Kadang kita milih-milih Masihan. Ya kan? Milih-milih yang enak buat kita. Kita tidak berani melangkah. Apalagi ada salah satu orang bilang, wah ngikut Yesus itu pasti susah. Kita punya kendala segala macam. Tidak, kendalanya itu ya tadi itu yang kita lakukan. Kita mau nggak nyalipkan rasa malu kita. Kedua, kita naik akhirnya mulai 250. Lihat netralisasi. Apa di sini dituliskan? Kita terbebas dari keterikatan. Keterikatan itu berupa apa? Kedagingan kita. Kita tidak ada kemelekatan. Kemarin ditanya, mosok kita nggak ada kedagingan dong. Tanya kan gitu dok, ya semua ada pasti punya kedagingan. Beda kedagingan dengan keinginan itu beda. Kedagingan itu sesuatu yang melekat ke diri kita. Sesuatu yang bikin kita keinginan yang menyebabkan kita kemelekatan. Itu namanya kedagingan. Itu namanya dosa. Like keinginan, ya pasti kita bolehlah ingin sesuatu. Itu bukan daging, itu keinginan. Ada yang menerjemahkan keinginan atau yang berlebihan atau ambisi yang berlebihan itu namanya kedagingan. Keinginan yang menyebabkan kita lupa akan Tuhan, nah itu baru namanya kedagingan. Nah kita bebas dari sini, lihat. Itu netralisasi. Makanya kita cek, saya nggak nuduh siapapun, cek sendiri. Diri kita sendiri, sampai di mana kita level kita. Apakah kita masih berkutik di bawah tadi, level force itu saya anggap kedagingan, atau kita sudah lepas dari kedagingan kita sehingga kita netral. Ini agak sulit. Biasa orang kan selalu gitu. Namanya manusia dok, kan gimana pun kan masih ada kedagingan. Mohon dibaca lagi, saya bilang. Di Alkitab mana ada kita udah manusia baru. Nah makanya kita ikut level ngikut Yesus tadi. Kita harus benar-benar lepas dengan kedagingan kita, keterikatan kita. Naik ke atas. Loh kemauan kan optimis. Ya maksud optimis ini mulai naik. Kita sudah lepas kedagingan kita. Kita fokus ke Tuhan. Kita fokus ke ajaran Tuhan. Kita itu optimis. Kita tahu apa yang Tuhan berikan ke kita, makanya level kita naik. Ya kan? Kita benar-benar mau dibimbing dengan Roh Kudus, makanya benar-benar naik. Jadi kita tidak ada keterikatan lagi, kita benar-benar percaya, kita benar-benar yakin di sini ceritanya, yaitu levelnya adalah apa? Yaitu optimis kemauan. Nah, ini ceritanya. Naik ke atas penerimaan, ya kan? Penerimaan ini kalau ditanyain sekarang apakah kita bisa menerima orang lain? Ya ini lihat, memaafkan, memaklumi orang di sekitar kita. Kalau ditanyain ini agak sulit juga. Kenapa saya bilang? Kadang kita masih punya ego, yaitu seolah-olah kita benar, tapi kita menyalahkan orang lain. Misal, saya kasih contoh, pernah mungkin ada cerita ada seseorang yang beli koran, kemudian penjual koran itu merengut terus, ya kan? Kemudian kita tetap dengan santainya kita tetap beli dan kita mengucapkan terima kasih walaupun penjual koran itu kalau juali cuma ditanyai di mana barangnya Pak, bolehkah saya tanya barangnya ada di mana? Sana. Terus kita bayar, nih kembaliannya, kadang dilempar, ya kan? Tapi kita tetap ngomong terima kasih.
Nah, temennya terus jawab, kenapa kamu tuh, kan kalau saya ketemu orang seperti itu sudah males, saya nggak nggak beli. Apalagi kayak tadi tuh dilempar gitu, wah udah saya kembalikan. Pertanyaan temennya bilang, ngapain saya ngikuti emosi orang itu? Memangnya emosi saya dipengaruhi orang lain? Nah, pertanyaan saya, penerimaan ini kita bisa menerima keadaan seseorang tanpa mempengaruhi kita. Kadang kita tidak menyalahkan orang lain, kita nerima. Seperti lagi contohnya, kadang kita waktu naik mobil diselip mobil dari belakang atau dibel tin 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 tin, padahal ini lampu barusan hijau. Langsung godok. Mangkel begedek ya kata bahasa Jawa. Terus habis itu kita marah. Karep ya sendiri orang ini. Sudah tahu ini kan di depan orang baru jalan ngebel-ngebel. Pertanyaan saya, bisa nggak kita menerima orang itu dengan memahaminya? Nah, kadang kita, menurut saya pun susah melakukan seperti itu, menerima pendapat orang lain, ya kan? Kadang kita ngasihkan pendapat dan menurut saya benar dan saya menginjilin, kemudian orang lain tidak nerima, saya marah-marah atau saya maksain, kamu itu salah. Ini loh menurut saya benernya seperti ini. Kamu buka. Nah, pertanyaan, bisa nggak kita menerima itu? Bukannya kalau kita seperti itu, kita turun lagi ke bawah jadi level bangga, merasa kita sebagai orang Kristen yang mengenal Alkitab, mengenal ajarannya, memahami semua, memaksakan kehendak. Kalau ditanyain lagi, kita lihat di Alkitab, selama di perjanjian baru, apakah ada Yesus yang memberikan pendapatnya, menyalahkan pendapat orang lain? Tidak. Imam-imam itu, Yesus ditanyain, jawabnya, eh, yang ngomong saya anak Allah siapa? Kan gitu kan? Kemudian ini menurut nanti Bu Diana ya yang lengkapi. Kemudian waktu ada seorang ibu pelacur Samaria datang, apakah Yesus bilang, kamu salah, harus kamu bertobat, ikut saya? Kan tidak, malah bertobatlah, pergilah dan bertobatlah. Makanya saya bilang, bisakah kita di sini? Kedua, naik lagi, ya kan? Berpikir, memahami. Tadi itu mulai mengerti dan sekitarnya. Berpikir ini dengan maksud kita memahami keadaan seseorang. Istilahnya, gampangnya itu empati. Kenapa orang ini seperti ini ya? Kenapa mereka marah-marah ke saya ya? Mengapa mereka tidak mengikuti pendapat saya? Oh, mungkin kita melihat dari sisi mereka. Itu mulai kita berpikir. Jadi kita mulai empati sama mereka. Kalau kita bisa melakukan ini, kita begitu mendapat apa? Rasa cinta kasih yang mendalam. Kita tahu mereka, kita memberikan kasih. Nah, makanya ini namanya cinta AGP. Kalau orang Jawa bilang welas kasih. Tanpa ada keinginan dari diri kita, kita memberikan cinta karena mereka tahu mereka butuh dengan kita tanpa dengan kita egois kita. Ini cinta. Kemudian naik ke atas lagi kita lihat dengan sukacita. Karena apa? Kita benar-benar sukacita, kita memberikan kasih, kita tidak ada ikatan sama sekali. Otomatis muncullah love. Itu benar-benar di sinilah kasih itu muncul. Benar-benar merasa tulus segala macam dalam keadaan apapun. Nah, ini kita memberikan penuh dengan sukacita. Naik ke atas lagi 600, kedamaian. Kita tidak peduli dengan cuaca, kita tidak peduli dengan seseorang. Makanya saya bilang, begitu kerasa damai di hatinya. Makanya mukanya rasanya cerah, diajak ngomong itu nyenengkan. Nah, ini adalah level kedamaian. Pertanyaan saya, ini level-level yang kita naik. Menurut saya ini yang mempermudahkan kita mencapai satu level ke atas, kita merasakan apa karakter Yesus, saya bilang. Nah, ini untuk mempermudahkan kita sebetulnya.
Kita lihat satu-satu, otomatis kita mendapatkan sukacita. Kalau ditanyain, kita sukacita. Ya kalau sudah itu turun ke bawah, ya itu namanya bukan sukacita. Tapi kalau kita melewati semua ini, baru benar-benar sukacita. Makanya itu kalau ditanya di dalam Alkitab, jalan sempit menuju kerajaan surga. Iya, karena apa? Begitu susahnya kita naik satu step ke step ini. Ini ceritanya levelnya. Jadi kita lihat berikutnya, saya kasih 1 Yohanes, aku adalah jalan kebenaran. Tidak, ya langsung saya tingkat kepada Bapak kalau tidak melalui aku, ya kan tidak ada seorang pun yang bisa datang. Kita lihat ada tangga-tangganya. Ini yang saya bilang ilustrasinya step by step. Kemudian, apakah kita seperti ini duduk di tangga diem kayak tadi tanpa selalu melakukan sesuatu apapun? Nah, ini yang disebut kita iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Pertanyaan, perbuatan yang mana? Ya kan? Yang menyalibkan daging yang mana? Sesudah menyalibkan daging terus sesudah itu apa sudah selesai dilakukan? Belum sampai hari. Dulu saya terus terang saya tidak ngerti kalau ditanya. Saya tahunya ya sudah saya tidak marah, ya udah saya ubah ke lainnya. Nah, pertanyaan saya tidak marah tapi saya takut dalam keadaan pandemi ini. Lah apa bedanya di level pos? Ya kan? Atau kita ngeliat ini ke belakang, kita noleh ke belakang kayak tadi kesedihan, kita takutkan masa lalu segala macam. Akhirnya apa bedanya kita masih di level pos? Ya kan? Yang harus dilakukan kita apa? Ini Kolose 3, saya di salah satu teman saya tadi yang ngasih itu ada Pak Halid ya waktu ke saya sharing. Ini kita Kolose 3 dituliskan apa? Dengan mengenakan manusia baru terus-menerus kita perbarui memperoleh pengetahuan yang benar menurut kalinya. Nah, ini yang saya bilang. Kita perbaiki terus-menerus setiap hari, kita perbaiki level kita. Jadi menurut saya, kalau kita terus-menerus diuji dengan masalah yang sama, berarti kita belum lulus pada ujian sebelumnya. Perlu belajar lagi untuk menyadari akar masalah dan penuh kesadaran untuk mengambil langkah perbaikan diri. Maksud saya, kalau kita masih keterikatan dengan satu kedagingan yang lain, berarti kita masih di level force. Kita tidak maju-maju, tadi seperti tadi saya tulis, masih ada di level belum sampai kita berani melangkah, belum berani untuk naik ke atas, yaitu ke bebas dari keterikatan kita. Nah, quote yang terakhir apa saya tuliskan, masalah itu adalah ujian kedewasaan, tidak ada alasan menyalahkan orang lain, benahi diri sendiri, carilah pribadi yang dewasa. Dengan maksud apa? Kita berani berubah dengan apa? Melupakan rasa malu kita benar-benar dengan rendah hati. Apa yang dilakukan pun ada teman saya pun yang ngajarin saya. Jadi bukan karena saya pinter, bukan saya seorang teologi, malah teman saya ngajari ada ikut di sini kalau nggak salah tadi Pak Hendri itu yang ngajarin kalau saya masih bertahan dengan rasa malu saya dengan dimana saya marah dikit diomongi seseorang marah itu berarti level saya masih tinggi dan otomatis saya mempertahankan malu saya. Otomatis saya tidak dengan rendah hati. Terus dia ngajarin saya, kalau kamu benar-benar direndahkan sampai di tanah, siapa yang bisa merendahkan kamu lagi? Like kamu rendahnya 1 senti di atas, berarti kamu masih mempertahankan diri Anda. Untuk apa? Karena kamu mempertahankan rasa malu sehingga kamu tidak bisa rendah ngikutin apa yang diajarkan Yesus. Tidak berani kamu berubah. Itu yang saya diajarkan. Jadi semua level yang saya ceritakan ini bukan secara gampangnya. Jadi kasarnya itu menurut saya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya temukan. Itu terserah dari ibu-ibu bapak gimana untuk memandangnya.
coba direnungkan, benar nggak kita untuk mencapai satu karakter. Karena apa? Level power ini semua ada di dalam hati Yesus, yang mana kita ubah satu persatu naik level seperti itu. Terima kasih atas waktunya.